namanya gitar Roma Irama. Ramai bener, tukang bubur diserbu pembeli. Saking antrinya, Alvin Pep sampai cosplay jadi tukang bubur tuh. Selain rasanya yang gurih dan lezat, harga bubur ayam Tambelang merakyat. Definisi sarapan favorit sejuta umat. Harganya mulai dari Rp5.000 per porsi. Meski ramah di kantong, satu mangkuk tetap meriah, paket lengkap. Uniknya nih, tukang bubur ayam bukan menggunakan gerobak dorong, tapi dengan sepeda motor. Mereka menyebar di area perkantoran maupun perumahan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ini punya siapa, Ibu? Udah belum? Saya. Ibu udah? Ini ada buburnya? Udah ada buburnya. Oh, itu udah ada. Nah, ini siapa yang belum? Saya. Bu, emang udah langganan Pak Sabir? Iya. Dari tahun kapan? Udah lama sih, tahu kapan. Lama juga. Emang tahu dia lewat? Kan terbunyi, oke. Gimana ngengok kayak gitu? Sedap ya? Pasti lidah pokoknya. Murah kagak? Murah. Nah, yang tadi pakai motor. yang di Tambelang itu pada kemana aja sih, Pak? Kalau jauh-jauh gitu? Beda-beda, ada yang ke Cikeas, ada yang ke Depok gitu. Ada yang pernah nyampe Bogor? Ada itu Cikeas. Oh gitu? Iya. Buset, jauh banget dari Dari Tambelang iya. ke Bogor jualan nih? Iya, betul. Buset, jam berapa itu berangkat ya? Mereka berangkat kalau yang jauh jam 4. Bubur ayam Tambelang memang jadi primadona. Para pedagang bubur ayam motor berasal dari kampung yang sama di kawasan Bekasi. Setiap pedagang punya rute wilayah masing-masing. Salah satunya Sabir yang berjualan di daerah Cikarang Barat. Pembagian rute-rutenya gimana? Kan ada yang ke Cikarang katanya, ada yang ke Tambun, ada yang ke kota Bekasi, itu gimana tuh, Bang? Ya kalau itu mereka kan awalnya cari masing-masing sendiri alokasi. Nah ketika sudah beberapa bulan dapat langganan tetap, jadi udah menjadi lokasi tetap gitu. Terus nggak boleh ada yang ke lokasi itu berarti? Bukan nggak boleh, artinya mereka etika. Ketika kita sesama dagang bubur ya mereka nggak masuk gitu. Ya, kalau Bapak di daerah mana ini? Ini namanya Kampung Bojongkoneng, Desa Telaga Murni, Cikarang Barat. Gitu aja, Iya. Cikarang Barat, wilayahnya Pak Sabir ya? Iya. Pedagang bubur ayam Tambelang kebanyakan menjual jenis bubur ayam Betawi atau Jakarta. Biasanya bubur ayam Jakarta punya 2 bumbu, kaldu yang berwarna kuning dan bumbu asin kecoklatan. Untuk sambal khasnya bukan sambal kacang, melainkan sambal goreng cita rasa pedas. Dan yang paling penting, tekstur buburnya kental dan pekat. Berbeda dengan bubur Cina dan bubur Cianjur yang lebih encer. Selain keahlian membuat bubur, skill mengendarai motor juga wajib dimiliki. Jelas tidak mudah menjaga keseimbangan, apalagi mengendarai motor sambil membawa beban berat di belakang. Meski awalnya sulit, Sabir yang sudah berjualan bubur ayam motor selama 15 tahun, kini sudah terbiasa. Menyimbangin aja motornya gitu. Menyimbangin motor. Terus juga kalau khawatir banyak kendaraan ya kita harus lihat kiri kanan juga spionnya. Oh jadi fungsi utamanya spion ya? Spion. Karena kita di belakang ada ininya ya? Beban. Tapi ngaruh nggak Pak? Kalau ini berat berapa kilo sih? Ini sekitaran 40-50 kilo ada. Selain resep buburnya berbeda satu sama lain, karakteristik pembeli juga tak sama loh. Setiap penjual punya pelanggannya masing-masing. Ini sekarang jam 7, hampir setengah 8, dia udah habis. Ini tuh berapa tadi liter? 4 liter semua. Tuh 4 liter udah habis setengah 8. Iya. Gimana nggak banyak jadi tukang bubur ya? Tapi yang saya penasaran waktu itu, Pak Sabir belajar bikin bubur dari mana? Kita awalnya dari teman, Pak. Dari teman karena memang mayoritas masyarakat di sana pedagang bubur ya. Kita diajarin udah lebih baik dagang bubur aja. Oh, itu. Laris manis ya, tapi perjuangan para pedagang bubur motor memang tak mudah. Sebelum ke lapak jualan, butuh banyak persiapan. Sejak dini hari, para pedagang bubur harus bergelut di dapur. Lokasi kampung bubur ada di Desa Sukarahayu, Kecamatan Tambelang, Bekasi, Jawa Barat. Jadi kenapa disebut kampung bubur? Karena banyak bubur ayam. Kalau kampung mie ayam, banyak tukang mie ayam. Kalau ini banyak bubur ya. Pantesan jadi kampung bubur kan? Ya kita mau lihat lagi nih. Banyak ini juga bubur lagi.
Saya pusing, saya boleh dia jadi raja bubur kali, Pak. Raja bubur. 70% masyarakat Kampung Sukarahayu berprofesi sebagai pedagang bubur ayam. Sisanya bekerja sebagai petani, buruh pabrik, dan pedagang sayur di pasar induk. Di waktu sebagian orang masih tertidur lelap, masyarakat desa Sukarahayu sudah bersiap menjemput rezeki. Lihat saja, lalu lalang puluhan pengendara motor bubur seolah tidak berhenti. Begitu juga dengan Sabir yang dibantu sang istri, Sukia, membuat bubur sejak pukul 3 dini hari. Nah, terus kalau misalkan kalau udah mau mateng ini, cirinya gimana Bu buburnya? Udah kental, udah berat diaduknya. Oh iya benar, ini udah berat banget Bu. Iya. Nah, Ibu lagi bikin apa itu? Sambal, Woi, sambalnya nih mantap nih kayaknya. sambal goreng. Nah, ini kayaknya udah berat nih Bu ya, udah matang berarti ya? Iya. Nah, ini udah matang. Nah, ini namanya apa Bu? Itu. Ah, ini namanya gitar Roma Irama Bu. Gitar buntung ya kan? Mulai dari sambal, bumbu kaldu, dan sate pelengkap disiapkan. Beras merupakan kunci utama kenikmatan bubur ayam. Karena itulah beras pulen yang dipilih. Teksturnya akan lembut dan pekat saat dimasak. Jangan lupa menggunakan panci aluminium tebal anti lengket. Untuk mencegah bubur gosong di bagian bawahnya, bubur juga wajib diaduk berulang kali agar tidak berkerak. Mengontrol api juga menjadi bagian penting. Jangan memakai api besar karena bubur mudah gosong. Karena trayeknya cukup jauh, para pedagang wajib mempersiapkan semuanya. Mulai dari kondisi mesin motor, berangkat lebih pagi, dan yang paling penting harus berjalan bersama-sama agar terhindar dari kejahatan kriminal. Apalagi rute terjauh ada yang jaraknya sampai 86 km loh. Dari Bekasi menuju Gunung Putri Bogor, kalau semua siap, gas berangkat. Bicara soal asal-usul kampung bubur, belum ada yang mengetahui pasti siapa pelopor penjual bubur ayam di daerah Tembelang. Namun, sudah sejak dulu, bubur ayam menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Tembelang. Kalau soal keahlian resep masakan, semuanya diwariskan turun-temurun. Karena jualan bubur itu modalnya nggak butuh terlalu banyak. Udah gitu mudah, pemasarannya mudah. Terus pemasarannya pun nggak ribet. Oh ini, cakwe ya? Dengan modal sekitar Rp300.000, dalam satu hari saja bubur bisa ludes terjual lebih dari 100 mangkok. Total penghasilan mencapai Rp700.000. Wah, tak heran banyak warga yang memilih profesi sebagai tukang bubur. Ciri khasnya semua pedagang bubur ayam dari desa Sukarahayu Tembelang menggunakan sepeda dan motor. Setelah jualan laris manis pun, para pedagang tidak langsung pulang. Mereka lanjut belanja bahan untuk jualan esok harinya. Biasanya yang pertama dibeli ayam bagian dada. Pemilihan dada ayam karena mudah kering dan sedikit lemaknya, sehingga pas buat suiran bubur ayam. Walaupun terkesan profesi remeh, namun jangan salah, banyak pedagang bubur yang sudah memetik hasil kerja kerasnya. Bahkan kebanyakan warga yang sudah lama berjualan bubur keliling bisa berangkat umroh, membeli tanah hingga mobil dengan tunai. Ada juga loh yang menjadi kepala desa.